Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan menjelaskan jawaban dari tugas yang diberikan oleh Bu Yunen pada mata kuliah PSWD. Dengan saya Sisili Desri Agustin, NIM 11011841190 dan rekan saya Flavio Denis Inzaghi dengan NIM 11011184431. Saya Muhammad Wahyu Risa Syawal dengan NIM 11011844146. Saya Rizkan Zanafin dengan NIM 11011803038. Saya Andi Fani dengan NIM 11011184274. Nah, di sini kami udah ngelakuin pembagian dari 3 soal, kami udah bagi-bagi buat berlima. Di sini saya kebagian untuk ngerjain soal nomor 1 full. Di sini soalnya sinyal waktu diskrit X1N sama dengan UN min UN min 5 dan sinyal X2N-nya itu 0,6 pangkat N UN min UN min 6. Yang pertama gambar sinyal X1N. Nah, X1N ini kan UN min 5. Pertama-tama kita pisah aja dulu. Pertama kita gambar sinyal UN-nya. Sinyal UN nih, seperti yang udah diajarkan sebelumnya di kelas Bu Yunen, UN nih bernilai 1 saat A besar sama dengan 0 dan bernilai 0 saat A kecil dari 0. Maka dari itu sinyalnya tuh saat N sama dengan 0 sampai seterusnya, sampai lebih besarnya, sampai lebih besar dari 0 itu nilainya itu bakal 1 seterusnya sampai tak hingga. Nah, selanjutnya untuk UN min 5 itu tuh berarti sinyal UN tadi digeser sejauh 5. Sejauh sampai N sama dengan 5. Nah, sampai sini. Itu tuh selanjutnya bakal bernilai 1 sampai tak hingga. Nah, seterusnya kita jumlahkan atau kita kurangkan di sini karena tandanya minus kan. Nah, di sini kan nilai UN dari N sama dengan 0 sampai N sama dengan tak hingga dia bernilai 1. Sedangkan pada UN-5 dia tuh dari N sama dengan 0 sampai N sama dengan 4 dia tuh bernilai 0. Jadi kita kurangin aja 1 dikurang 0 sama dengan 1. 1 dikurang 0 sama dengan 1 sampai nanti di N sama dengan 5, dia kan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini nanti untuk seterusnya tuh bakal sampai tak hingga tuh bakal 0. Ini bentuk sinyalnya. Selanjutnya untuk gambar sinyal X2N. Ini kita pisahin juga jadi 0,6 pangkat N, ini nih sinyal eksponensial, sama kita pisahin jadi UN min 6. Di sini yang pertama buat Xn sama dengan 0,6 pangkat N, di sini nih kita tinggal masukin aja N-nya sama dengan 0, 0,6 pangkat 0, 0,6 pangkat 1, 0,6 pangkat 2, dan seterusnya. Setelah itu kita masukin kayak gini, kita gambar sesuai nilainya. Selanjutnya buat UN min 6 itu tuh berarti kan kayak soal yang A tadi kan, kayak X1N, dia tuh pertama nilai UN dikurang sama nilai UN yang digeser sejauh 6. Jadi saat di 6 nih dia tuh bakal 0 gitu karena 1 kurang 1 kan. Gitu. Nah, selanjutnya ini nih soalnya kan 0 pangkat 6N dikali UN min 6 kan. Berarti di situ kita kali aja sinyalnya. Kita kali sinyalnya. Jadi ini kan saat di 0, saat di N sama dengan 0, nilainya kan 1. UN-nya, XN-nya. Dikalikan 1 kali 1, 1. Terus 0,6 kali 1, 0,6.
terus 0,36 kali 1, 0,36, dan seterusnya. Jadi sinyal X2N itu bentuknya kayak gini. Selanjutnya yang C, jika YN sama dengan X1N dikonvolusi dengan X2N, gambarkan YN-nya. Nah, seperti yang kita tahu di sini X1N, kalau kita bentuk kayak gini nih, ikutin aja ininya, dari N sama dengan 0, ini dari N sama dengan 0. N sama dengan 0 sama dengan 1. Kayak soalnya, sorry, ini sinyal X1N-nya. Kan N sama dengan 0, 1, 1, 1, 1, 1, terus sampai nanti dia di N sama dengan 5, 0 kan. Kita gambar saja. Ini N sama dengan 0, N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, dan pas tadi di N sama dengan 5, 0. Karena seterusnya 0, itu tuh nggak perlu kita tulis lagi. Buat X2N, dia tuh, ini kan nilai, ini dia X2N, dia di N sama dengan 0 dia 1, di X sama dengan, di N sama dengan 2 dia 0,6, dan seterusnya. Tuh, kayak gini. Nah, selanjutnya buat konvolusinya kita pakai metode matriks. Di sini tinggal masukin aja X1N-nya sama X2N-nya, selanjutnya dikalikan, setelah itu diambil diagonalnya dan dijumlahkan. Di sini didapatkan hasilnya 1, terus 1,6, 1 tambah 0,6, 1,6, terus 1 tambah 0,6 tambah 0,36, 1,96, dan seterusnya. Dijumlahkan sesuai diagonalnya. Terus ini nih kita ubah jadi sinyal impuls, itu pokoknya itu kita ubah jadinya do-n plus 1,6 do-n min 1. Kenapa dia do-n min 1? Karena dia tuh bergeser 1 gitu sinyalnya. Dia bergeser terhadap waktunya. Jadi buat seterusnya dia kayak bakal gitu, yang ini bakal bergeser 1 n min 1, yang ini bakal n min 2, yang ini bakal n min 3, dan seterusnya. Jadi dapatkan nilai hasil YN-nya tuh kayak gini. Kalau digambarkan sinyalnya bakal jadi kayak gini. Kan dia saat n sama dengan 0, ini, oh ya, maaf sebelumnya, di sini kalau kita menentuin n sama dengan 0-nya, kita bisa tarik garis sesuai n sama dengan 0 di X1N sama X2N. Di X1N, n sama dengan 0-nya kan di 1. Di X2N, n sama dengan 0-nya juga di 1 kan. Tarik aja garis dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, dia bakal bertumpu di sini kan, berarti itu tuh dia N1, N sama dengan 0-nya. Terus digambarkan aja kayak gini representasi sinyalnya. Selanjutnya gambar sinyal Y2N-4. Nah, di sini kita sederhanain dulu, 2-nya kita keluarin ya, 2N-2. Nah, kalau seandainya ada 2 di depan sini, berarti dia tuh dikompresi. Tapi kalau dia misalnya 1/2, berarti dia tuh diekspansi. Nah, buat ini nih, N-2 nih, tahu kan N-2 ini pergeseran. Selanjutnya gimana sih kalau buat ngekompresinya itu, caranya tuh, di sini nggak ada sinyalnya lagi. Pokoknya ini nih kan N-nya dari 0 sampai 8. Sebenarnya lebih, tapi itu karena 0 nggak usah dimasukin. Jadi 0 dibagi sama 2. YN-nya tuh dibagi sama yang di depan ini, angka 2 ini. 0 bagi 2, 1. Nah, amplitudo di 0-nya tuh berapa? Kan amplitudo di 0-nya tuh 1. Jadi masukin. Terus 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 kan 0,5. Berarti N-nya 0,5 kan. Itu tuh nggak bisa, karena ini nih sinyal diskrit. Sinyal diskrit tuh sinyal yang bulat gitu loh, yang N-nya tuh bulat gitu, bernilai N gitu. Jadi ini diabaikan aja. Terus ini nih, terus ini 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, kan berarti ini N-nya nanti jadi 1. Terus saat N sama dengan 2, amplitudenya berapa? Amplitudenya itu 1,96, jadi masukin di sini.
Terus 3 bagi 2 dia bakal berkoma kan, berarti diabaikan. 4 bagi 2 dia 2, amplitudo di 4 tadi berapa? 2,31, berarti masukin. Terus 5 bagi 2, 6 bagi 3, 2. Amplitudo di 6-nya 0,79 masukin. Terus 7 bagi 2, itu juga koma. 8 bagi 4 dia 8 bagi 2 dia 4, dan amplitudonya itu 0,21 di 8 masukin. Jadi ini dia hasil kompresinya. Selanjutnya setelah dikompresi harus dilakukan pergeseran kan sejauh 2. Di sini kita geser aja sinyalnya sejauh 2. Berarti mulainya dari N sama dengan 2 kan. Selanjutnya hitung energi sinyal YN. Nah, buat rumus energi itu sama dengan sigma min N sama dengan min tak hingga sampai tak hingga YN, ini apa sih namanya? Mutlak dikuadratin. Nah, kan tadi buat sinyal YN-nya, mana tadi ya? Buat sinyal YN yang ini, kan dia tuh setelah 10, dia tuh bernilai 0 semua kan, jadi diabaikan aja. Jadi dia tuh sigmanya tuh bakal dari N sama dengan 0 sampai N sama dengan 10 sampai 10, N sama dengan 0 sampai 10, ya N mutlak dikuadratin. Masukin aja saat Y0, saat YN sama dengan 0, kan dia 1 kuadrat. Tuh. Saat YN sama dengan 0, kan dia 1 kuadrat. Terus saat YN sama dengan 2, saat N-nya sama dengan 2, kan dia nih, berapa nih? Itu, pokoknya segitu kan. Nah, masukin aja angka-angkanya. Jadinya 1 kuadrat tambah 1,6 kuadrat tambah 1,96 kuadrat itu tuh nanti dapat hasilnya 20,28 dan satuannya itu joule. Dah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Ya, yang selanjutnya nomor 2. Yang ditanyakan, sebuah sistem waktu diskrit dengan persamaan beda YN sama dengan XN plus 2XN min 1 min 2XN min 2 min XN min 3 mendapat masukan XN sama dengan do N plus 2 do N min 1 min 2 do N min 2 min 2 min do N min 3. Yang pertama, gambarkan struktur realisasi sistemnya. Nah, untuk struktur realisasi sistemnya seperti ini. Nah, di sini yang pertama, XN masukkan ke header dengan pengalinya yaitu 1. Nah, di sini sebenarnya 1 ini boleh ditulis 1 ataupun tidak, seperti yang dijelaskan oleh Bu Yunen pada kelasnya. Setelah itu, yang selanjutnya ada 2XN min 1. Nah, di sini outputnya adalah 2, lalu masuk ke header. Setelah itu, ada min 2x, n min 2x, n min 2, dengan outputnya yaitu xn min 2, dengan pengalinya yaitu min 2, kemudian masukkan ke header. Lalu yang terakhir, ada min xn min 3, dengan pengalinya yaitu min 1. Nah, di sini strukturasi sistemnya yaitu struktur sistem non-rekursif order 3.
Yang selanjutnya, dapatkan persamaan respon impuls sistem HN. Dari YN sama dengan XN plus 2XN min 1, min 2XN, min 2, min XN, min 3. Maka didapat HN sama dengan do N plus 2 do N min 1, min 2 do N, min 2, min do N, min 3. Nah, ini adalah persamaan impuls sistem dari HN. Yang selanjutnya, menggambar respon impuls dari HN. Nah, untuk gambar respon impuls dari HN-nya seperti ini, di mana pada saat N sama dengan 1, dia bernilai 2. Kemudian pada saat N bernilai 2, dia di min 2. Kemudian pada saat N 3, dia di min 1. Yang selanjutnya, apakah sistem waktu ini kausal? Sistem ini kausal karena output yang dipengaruhi oleh masukan saat ini dan sebelumnya. Oke, cukup segitu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terus yang bagian E. Apakah sistem waktu diskrit stabil? Jelaskan. Ya, karena nilainya terbatas. 0 sampai 3 dapat dihitung penjumlahan sigmanya. Jadi sistem waktu diskrit dikatakan stabil jika nilai N yang didapat di sini itu dapat dihitung. Ini kan 3, berarti dapat dihitung. F. Dapatkan persamaan keluaran sistem YN. Yaitu XN dikolusi sama HN dengan menggunakan metode matriks. Terus ini baris dikali kolom. Ini 1 dikali 1, 1. 2 dikali 1, 2, min 2 dikali 1, min 2. Min 1 dikali 1, min 1. Setelah semuanya dikali, baris dan kolomnya, kita jumlahin diagonal. Jadi 1, 1, 2 tambah 2, 4. Min 2 tambah 4, tambah min 2, 0, dan seterusnya. Terus diubah ke dalam bentuk amplitudo. Jadi kita mendapatkan persamaan do N ditambah 4 do N min 1 ditambah min 10 do N min 3, 4 do N min 5, dan tambah do N min 5. G. Tentukan. Ini tadi salah nih, harusnya do N-6, bukan do N-5. Terus G. Tentukan respon frekuensi sistem. Sebenarnya ada 2 cara, tapi saya disuruh menggunakan cara yang ini. Terus mencari respon frekuensi. Rumusnya itu Hj omega sama dengan sigma min tak terhingga sampai terhingga Hn E min J omega N. Jadi di sini 0 sampai 3 Hn E min J omega N. Terus nilai N-nya tinggal dimasukin. Jadi E min J omega dikali 0, min J omega dikali 1, dan seterusnya. Terus kita dapat hasilnya ini. Terus kita ubah E min J omega-nya menjadi ini. Cos omega dikurang J sin omega. Terus 2 dikali masuk
terus ini, terus ini. Nah, itu tuh J-nya buat enak ngerjain respon fase dan magnitudo. J-nya itu ditaruh di bagian belakang, yang di depan itu bagian yang bersifat real. Gitu. Ya. Jadi kita dapatkan hasil respon frekuensi yang ini. Terus lanjut H, tentukan respon fase dan magnitudo. Rumus magnitudo itu mutlak H J omega sama dengan akar real kuadrat plus imajiner kuadrat. Terus masukin ini yang nilai realnya dalam kurung pangkat 2, terus imajinernya yang ini. Jadi kita mendapatkan respon magnitudo yang ini. Terus lanjut respon fase, rumusnya HJ omega sama dengan tan pangkat min 1 imajiner per real. Jadi tan pangkat min 1 lagi nilainya dimasukin yang real, yang imajiner yang ini, terus yang real di sini. Ya. Selanjutnya, saya akan membahas soal nomor 3. Soalnya adalah suatu sistem linear waktu diskrit tidak berubah terhadap waktu dengan persamaan beda Yn sama dengan 0,64 Yn-2 plus Xn plus Xn-1. Lalu kita langsung ke pertanyaan yang A. Apakah sistem kausal? Nah, pada sistem ini itu kausal karena outputnya dipengaruhi oleh input saat ini dan sebelumnya serta output sebelumnya. Lanjutnya ke 3B. Tentukan Hz. Jadi pertama kan kita diketahui ini di soal. Yn sama dengan 0,64 Yn-2 plus Xn plus Xn-1. Kita transformasikan. Nah, menjadi YZ sama dengan 0,64 Z min 2 YZ plus XZ plus Z min 1 XZ. Lalu yang Y kita ke sebelah kiriin menjadi YZ min 0,64 Z min 2 YZ sama dengan XZ plus Z min 1 XZ. Lalu mendapat nilai YZ kurung buka 1 min 0,64 Z min 2 kurung tutup sama dengan XZ kurung buka 1 plus Z min 1 kurung tutup. Nah, lalu kita menemukan kan si YZ-nya itu sama dengan 1 plus Z min 1 dan XZ-nya 1 min 0,64 Z min 2. Lalu kita masukkan ke HZ-nya. HZ itu YZ per XZ. Nah, jadi ini nih. 1 plus Z min 1 per 1 min 0,64 Z min 2. Lalu HZ-nya 1 plus 1 per Z per 1 min 0,64 per Z kuadrat. Jadi ini kenapa gini tuh supaya kan di sini pangkatnya misalnya ini min 2. Supaya jadi nggak min, jadi diginiin. Lanjut sama dengan Z plus 1 per Z per Z kuadrat min 0,64 per Z kuadrat. Selanjutnya Z plus 1 per Z pangkat Z kuadrat min 0,64 per Z sama dengan Z plus 1 per Z kuadrat min 0,64 dikali Z per 1. Z yang di sini pindah jadi Z per 1. Hingga didapat nilai Z kuadrat plus Z
Z kuadrat min 0,64. Jadi hasil HZ itu ini ya. Selanjutnya ke soal yang nomor C. Gambarkan pol dan zero. Nah, kan sudah diketahui HZ-nya itu Z kurung buka Z plus 1 kurung tutup per Z kuadrat min 0,64. Nah, untuk mencari pol penyebutnya jadi si yang bawahnya Z kuadrat min 0,64 sama dengan 0 diubah menjadi Z plus 0,8 kurung tutup kurung buka Z min 0,8. Ini tuh 0,8 soalnya 0,8 kayak 0,8 menghasilkan 0,64. Sehingga diperoleh polnya untuk Z1 min 0,8 dan Z2-nya dan Z2-nya 0,8. Selanjutnya kita mencari zero. Zero-nya itu dari pembilangnya yang ini. Jadi Z-nya itu Z pertamanya 0 dan yang keduanya Z-nya min 1 sehingga dapat digambar seperti ini. Untuk polnya ini 0,8 yang bertanda X dan untuk zeronya yang min 1 sama 0 yang dilingkarin. Selanjutnya ke yang D, tentukan daerah konvergensi. Jadi daerah konvergensinya tuh karena ini sistem kausal, maka daerah konvergensinya yaitu mutlak Z lebih besar dari 0,8. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara 3E ini. Pertama dia nanyanya tentukan respon impuls HN-nya. Nah, buat dapat HN kita harus ngerjain dengan cara HZ dulu. Nah, ini HZ kita ngambil dari yang sudah dikerjakan di nomor sebelumnya. Yang ini. Atau boleh yang ini. Nah, ini nilainya sama aja karena ini difaktorkan. Jadinya kita dapat Z dalam kurung Z tambah 1 per Z kuadrat dikurang 0,64. Nah, ini biar mudah kita pindahin dulu sumber ini. Jadi dia kalau dipindahin berarti jadi bagi HZ per Z sama dengan Z tambah 1 per Z kurang 0,8 dikali Z tambah 0,8. Ini tuh difaktorkan. Jadi sampai di tahap ini belum ada nilai dan tidak ada nilai yang dikurangkan ataupun dilebihkan. Nilainya tetap sama. Walaupun ada yang diubah. Nah, ini lanjut buat nyari A dan B-nya. Ini buat cari A dan B-nya, caranya pakai yang ini. Ketika kita mencari A, berarti kita mensubstitusi Z-nya yang 0,8. Nah, ngambil 0,8 dari mana? Dari yang ini nih. Kalau kita pindahkan, ini 0,8. Misalnya gini, Z kurang 0,8, Z dikurang 0,8 sama dengan 0. Berarti kalau dipindahkan, dapatnya yang ini nih, 0,8. Habis itu, sisa kita pakai rumus yang ini. Z tambah 1. Z tambah 1 ini kita dapat dari rumus yang ini per lawannya apa? Lawannya yang ini. Z tambah 0,8. Kalau kita substitusi 0,8 ditambah 1 per 0,8 tambah 0,8, itu kita dapat nilai 1,125. Nah, ulangi langkah yang sama untuk mencari nilai B. Buat nyari nilai B, kita pakai bantuan substitusi minus 0,8. Caranya sama, ini yang penyebutnya kita samain 0, habis itu Z-nya kita kasih sendiri. Kalau kasih sendiri berarti 0,8-nya dipindahin. Kalau dipindahin berarti dia dapatnya minus 0,8. Habis itu, buat nyari rumusnya kita tetap pakai ini, Z tambah 1 per lawannya. Lawannya ini kita lihat Z min 0,8. Makanya kita pakai rumus yang ini. Sisa kita substitusi nilai Z pakai yang ini, minus 0,8. Jadi minus 0,8 ditambah 1 per minus 0,8 dikurang 0,8. Sama dengan minus 0,125. Setelah kita dapat nilai A dan B-nya, ini kita substitusi. Nah, kita substitusi nilainya. Kalau yang A, di sini nilainya 1,125. Di sini kenapa ada Z? Karena si Z yang tadi sebelumnya yang dibagi,
kita pindahkan ke asalnya. Kalau dia pindah sisi berarti yang tadinya bagi jadi kali. Makanya dia di sini ada, habis itu per ini sama sebelumnya yaitu Z kurang 0,8. Dikurang, ini kurang karena nilai B-nya di sini minus 0,125. Nah, yang ini Z tetap sama karena sebelumnya tadi dia pindah. Jadi bagi. Nah, per Z tambah 0,8. Setelah kita menemukan nilai dari Z-nya, berarti kita bisa mengubah ke HN. Caranya sisa kita ubah yang ini tuh kita anggap A. Nah, jadi yang rumusnya kan ini, setiap yang ada yang ini, dia bakal jadi, kalau kita ubah A, dia jadi bakal A pangkat N, UN. Jadi seperti ini, 1,125 Z per Z kurang per Z kurang 0,8. Kalau kita ubah ke N, berarti ini tetap sama 1,125. Yang A-nya ini kita kasih naik ke atas, jadi 0,8 pangkat N. Nah, di situ dikali UN. Nah, sama berikutnya ini minus 0,125 dikali Z per Z tambah 0,8. Nah, ini kan positif nih. Kalau kita ubah sama ini 0, Z tambah 0,8 sama dengan 0, dia nanti bakal dapat nilai Z minus 0,8. Makanya di sini minusnya minus 0,8 pangkat N UN. Nah, yang E sudah beres, lanjut ke pertanyaan yang F. Apakah sistem stabil? Ya, stabil karena pada jawaban C di sini semua polnya berada, pol yang itu yang ini, yang X, semua pol berada di lingkaran satuan. Makanya dia sistemnya stabil. Habis itu untuk pertanyaan G. Untuk pertanyaan G, gambarkan struktur realisasi sistem. Di sini di soal YN sama dengan 0,64Y, N kurang 2 ditambah XN ditambah XN kurang 1. Yang pertama kita lakukan di sini. Kita buat dulu yang ini, atau kita abaikan dulu. Kita gambar yang ini dulu. Yang ini dulu buat YN. Yang pertama kan dia bilangnya Y 0,64 YN kurang 2. Nah, di sini kita perhatikan, di sini ada delay 2 kali, karena N kurang 2. Berarti kita pakai delay 2. Ini delay 1, ini delay 2. Setelah delay 2, dia diberikan multiplier atau adder sebanyak, bukan adder, tapi multiplier senilai 0,4 dari soal ini. Habis itu kita masukin ke adder. Setelah di adder, kita lihat selanjutnya dia bernilai XN. Nah, di XN ini tidak ada delay, berarti dia bisa langsung nih masuk ke adder dengan multiplier bernilai 1. Habis itu tambah lagi. Tambah dengan, kita cek, dia ada delay, berarti delaynya ini 1. Setelah delay, kita kasih nilai multiplier. Di sini sebenarnya ada 1. Nah, makanya di multiplier ini, dia bernilai 1. Terus masuk ke adder. Karena sudah nggak ada lagi, berarti gambar strukturnya udah selesai. Lanjut ke H, tentukan respon frekuensi. Buat nyari respon frekuensinya atau HZ-nya, HJ omeganya, kita harus ngambil dulu HZ. Nah, sebelumnya kita cek dulu di jawaban sebelumnya. Di sini kan ada beberapa jawaban untuk yang HZ ya, yang ini boleh, yang ini. Tapi yang lebih tepat kita pakai itu yang ini. Yang masih belum diubah-ubah sama sekali, yaitu 1 tambah Z pangkat minus 1 per 1 dikurang 0,64 Z pangkat minus 2. Nah, kita tulis ulang seperti ini. Habis itu kita transformasikan ke J omega. Caranya yang ini Z minus 1 kita ubah jadi E pangkat minus J omega. Kalau dia berpangkat 2 berarti minus 2J omega. Nah, berarti HJ omega sama dengan 1 ditambah E pangkat minus J omega per 1 dikurang 0,4 E pangkat minus 2. Minus 2 dari ini. Dari pangkat sebelumnya J omega. Setelah itu
Ingat prinsip yang tadi Euler bahwa E pangkat minus J omega sama aja dengan cos omega dikurang J sin omega. Berarti 1 ditambah yang ini disubstitusi atau diganti sama yang ini nih, cos omega dikurang J sin omega per 1 dikurang 0,64. Nah, nemu lagi ini kasus Euler. Eulernya kita ganti. E pangkat minus 2J omega diganti jadi cos 2 omega kurang J sin 2 omega. Jadi letakin duanya jangan belum cos, tapi setelah cos atau sebelum dari omega. Setelah itu biar lebih rapi ngelihatnya yang real di depan, yang imajiner di belakang. Berarti yang real ini 1 tambah cos omega. Dia 1 kurungan, habis itu kurang J sin omega. Nah, ini tuh sebelumnya, ini bisa ditulis ulang sih. Cuman kurungannya kita ngejelasin yang ini, biar J-nya di luar. Ini ini kali masuk minus 0,64 cos 2 omega, ini kali masuk minus ketemu minus, dia jadinya positif. Makanya 0,64 J sin 2 omega. Habis dapat respon frekuensi, lanjut ke tentukan respon magnitudo dan respon fasa. Rumusnya hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu mutlak Hj omega sama dengan ini buat nyari respon magnitudo. Nah, ini rumusnya kalau dia bentuknya pecahan, berarti respon magnitudonya juga bentuk pecahan. Tapi rumusnya tetap sama, akar real pangkat 2 ditambah imajiner pangkat 2 per akar real pangkat 2 tambah imajiner pangkat 2. Yang ini tuh, yang ini kita perhatiin yang di bagian pembilangnya aja. Kalau di pembilang dia yang real yang mana? Yang ini kan 1 ditambah cos omega. Makanya di sini tulis 1 tambah cos omega. Jangan lupa kuadrat, karena rumusnya kuadrat, ditambah imajiner. Imajiner dari yang pembilangnya itu yang ini, sin omega. Min sin omega. J-nya nggak perlu ditulis karena J ini pertanda bahwa dia imajiner. Habis itu kita tulis yang buat penyebutnya. Kalau penyebutnya berarti kita perhatiin nilai yang penyebut. Di penyebut yang real yang ini, 1 kurang 0,64 cos 2 omega. Kita tulis pangkat 2 ditambah ini yang imajiner, yang ada J-nya 0,64 sin 2 omega. Karena tahap ini sudah susah untuk dioperasikan, berarti jawaban sampai sini sudah bisa dibilang benar. Habis itu lanjut ke respon fasa. Buat respon fasa rumusnya sama seperti soal sebelumnya. Respon fasa dari ini yaitu arcus tan imajiner per real. Nah, karena di sini ada 2 kasus, penyebut dan pembilang, pembilang dan penyebut, berarti dia ada 2 rumus nih. 1 buat arcus tan-nya pembilang, 1 arcus tan buat penyebut. Yang ini arcus tan min sin omega per 1 tambah cos omega, ngambil dari yang ini. Buat yang pertama itu dia pembilang. Ini imajiner per real. Dikurang arcus tan dari imajiner penyebutnya yang ini berarti 0,64 sin 2 omega ini. Yang di bawahnya itu 1 dikurang 0,64 cos 2 omega. Karena pembahasannya dan soalnya pembahasan soal yang diberikan oleh Bu Yunan sudah selesai, apakah gimana rekan-rekan yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan lain dan sudah terasa jelas semua, saya anggap sudah selesai. Demikian pembahasan dari kelompok 5 untuk pembahasan soal dari Bu Yunan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.